Halo, selamat pagi dan salam berjumpa kembali dan salam sehat selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat perlindungannya, kita boleh melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dan khususnya pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kita di bab 3. Nah, bab 3 itu membahas tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Namun sebelum kita memasuki materi kita ini, maka marilah kita mohon bantuan dari Roh Kudus agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bertemu dan akan melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada hari ini kita akan membahas sumber-sumber untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, dalam materi ini kita akan membahas 3 sumber untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, sumber yang pertama adalah melalui kitab suci. Yang pertama, kitab suci Perjanjian Lama, kedua, kitab suci Perjanjian Baru, dan yang ketiga yaitu melalui tradisi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kitab suci Perjanjian Lama. Nah, kitab suci Perjanjian Lama ini memuat tentang perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Apa yang menjadi perjanjian Allah dengan bangsa Israel, yaitu Allah akan melindungi dan memelihara umatnya, yaitu bangsa Israel. Lalu, dari pihak bangsa Israel itu dituntut adalah kesetiaan kepada Allah. Lalu, apa itu perjanjian baru? Yaitu tentang memuat perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia. Nah, kedua perjanjian ini mengandung pewahyuan diri Allah dan putranya. Kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab dan secara harafiah berarti buku. Kata Alkitab dalam bahasa lain adalah Bible, yaitu dalam bahasa Inggris. Lalu Bijbel dalam bahasa Belanda. Ini merupakan tiruan dari bahasa Yunani, yaitu Tabiblia, yang berarti kitab-kitab. Alkitab dalam bahasa Arab dan Indonesia, yakni Al dan Kitab, yang berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Kitab suci terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama tadi adalah Kitab Suci Perjanjian Lama. Kitab Suci Perjanjian Lama ini memuat 5 bagian, ya. Yaitu yang pertama tentang Taurat Musa ataupun Pentateuk. Nah, kelima kitab Musa ini yakni yang pertama adalah Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Bilangan, yang keempat Imamat, dan yang kelima adalah Ulangan. Dan kelima kitab tersebut merupakan kitab hukum bangsa Yahudi. Lalu bagian yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel,
1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, serta Ester, Tobit, Yudit, 1 Makabe dan 2 Makabe. Lalu, bagian yang ketiga itu adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusasteraan para nabi. Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak, serta Ratapan. Lalu yang keempat itu adalah kitab-kitab kenabian. Nah, para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepada Tuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus yang akan mendamaikan dosa-dosa mereka yang bertobat, menerima tata cara, dan menjalankan Injil. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, serta Maleaki. Nah, kita memasuki bagian yang kedua. Isi kitab suci Perjanjian Baru adalah sebagai berikut. Nah, kitab suci Perjanjian Baru ini dimulai dari Injil. Nah, Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab suci Perjanjian Baru dibuka dengan keempat Injil yang sebagian besar berupa cerita. Nah, cerita itu langsung mengenai Yesus Kristus yang hidup di dunia mulai dari kelahirannya, karyanya di depan publik sampai dengan sengsara, wafat, kebangkitan, penampakannya sesudah bangkit dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Di dalamnya juga berisi sabda-sabdanya dan karya-karyanya selama hidup di dunia. Lalu sesudah keempat Injil dikemukakan sebuah karangan yang diberi judul Kisah Para Rasul. Kitab ini biarpun berjudul Kisah Para Rasul, tidak pertama-tama berisi tentang kisah Rasul-Rasul Yesus, melainkan bercerita tentang munculnya jemaat pertama ataupun jemaat rasuli dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Nah, tokoh utama kitab ini adalah Petrus dan Paulus. Kisah Para Rasul berakhir dengan cerita mengenai Paulus yang ditahan di Roma. Lalu yang ketiga, isi dari Perjanjian Baru itu adalah surat-surat. Surat-surat sesudah Kisah Para Rasul ada 21 karangan yang disebut surat. Kata surat ini dipakai dalam arti yang luas karena jika diteliti dengan benar, ada beberapa karangan tidak sungguh-sungguh berupa surat, melainkan kumpulan nasihat atau petuah, misalnya dalam Yakobus, 1 Yohanes, dan Ibrani. Surat yang paling panjang adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu ada 16 bab. Sedangkan yang sangat pendek adalah Filemon dan 3 Yohanes. Hanya ada beberapa ayat saja. Nah, pada umumnya surat-surat ini berisi tentang jawaban atas permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh jemaat atau orang tertentu. Lalu yang kedua adalah tentang ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat yang relevan untuk kehidupan jemaat atau orang yang dituju oleh surat tersebut. Nah, surat-surat ini juga dimasukkan ke dalam kelompok, yaitu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok surat-surat Paulus. Nah, surat-surat Paulus ini isinya adalah Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika,
1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Menurut para ahli kitab suci, surat kepada orang Ibrani walaupun bukan berasal dari Paulus, tetapi dimasukkan ke dalam korpus Paulus. Artinya, kumpulan surat-surat perjanjian baru yang dimasukkan ke dalam kelompok surat-surat Paulus. Lalu, yang kedua itu adalah surat-surat Katolik, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Nah, sesudah kita mempelajari itu tadi, maka kita memiliki alasan yang baik untuk kita membaca kitab suci. Nah, apa alasannya? Yaitu yang pertama adalah tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Itu kata Santo Hieronymus. Yang kedua adalah dengan membaca kitab suci, maka iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Lalu yang ketiga, karena kitab suci adalah buku gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Lalu yang keempat, dapat mempersatukan diri dengan saudara-saudari kita dari gereja lain. Ya, oke, sampai di situ dulu materinya. Maka jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan menguji kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan berikut ini, ya. Jadi bagi anak-anak silahkan menjawab pertanyaan ini. Berapakah isi kitab suci Perjanjian Lama bagian Pentateuk? Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan ada berapa. Lalu siapakah yang mengatakan tidak mengenal kitab suci maka tidak mengenal Kristus? Nah, baru saja dijelaskan, baru saja disebutkan. Lalu jumlah kitab suci Perjanjian Lama adalah, nah, silahkan para siswa-siswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, baik. Materi kita cukup sampai di sini. Ibu harap pertanyaan ini dapat kalian salin dan dapat kalian jawab. Baik, terima kasih. Selamat pagi.